seen the glory of my knees lately, covered in white with a fire. Hubungan antara Indonesia dan Singapura selalu menjadi sorotan dalam dinamika kawasan Asia Tenggara. Kedua negara memiliki peran strategis dalam perekonomian ASEAN. Dengan Singapura dikenal sebagai pusat keuangan regional dan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, posisi Indonesia kian menguat hingga memicu perubahan signifikan dalam tatanan produktivitas Singapura. Kepemimpinan Prabowo tidak hanya berfokus pada penguatan ekonomi domestik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di mata internasional. Berbagai kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk menarik perhatian investor global serta memposisikan Indonesia sebagai pemain utama di kawasan ASEAN. Dampaknya, pergeseran ini mulai dirasakan oleh negara tetangga, termasuk Singapura yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi dan finansial. Respon beberapa negara seperti Malaysia dan Vietnam memandang kebangkitan Indonesia sebagai peluang untuk memperkuat kerjasama regional. Mereka melihat Indonesia sebagai mitra strategis untuk memperkuat rantai pasok kawasan. Lantas, bagaimanakah tanggapan Singapura mengenai ketegasan Indonesia? Berikut cerita selengkapnya. I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most from me. Prabowo Subianto menerapkan serangkaian kebijakan ekonomi yang agresif dan visioner. Beberapa langkah strategis yang diambil seperti investasi besar-besaran di sektor industri manufaktur dan teknologi untuk menarik perusahaan multinasional. Prabowo mendorong pembangunan pabrik-pabrik baru dan pusat teknologi di berbagai wilayah strategis di Indonesia, seperti Jawa Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua, pemberian insentif pajak bagi investor asing yang memindahkan operasional mereka dari negara lain, termasuk Singapura ke Indonesia. Kebijakan ini mencakup pemotongan pajak korporasi, insentif bagi bisnis rintisan teknologi atau startup, dan kemudahan dalam proses perizinan usaha. Dan yang ketiga, pembangunan infrastruktur besar-besaran, seperti pelabuhan, bandara, dan kawasan industri, guna mendukung arus logistik yang lebih efisien. Proyek-proyek strategis nasional ini diharapkan mampu memperlancar distribusi barang dan jasa, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Namun kebijakan ini membuat banyak perusahaan multinasional mempertimbangkan untuk memindahkan basis operasional mereka dari Singapura ke Indonesia, terutama karena biaya operasional yang lebih kompetitif, pasar tenaga kerja yang lebih luas, dan peluang pertumbuhan yang lebih menjanjikan. Selain fokus pada ekonomi, Prabowo juga memperkuat sektor pertahanan dan meningkatkan anggaran militer dan mempererat kerjasama pertahanan dengan negara-negara ASEAN. I cannot speak. I cannot speak. Efek bagi Singapura. Akibat kebijakan tersebut, Singapura mulai mengalami krisis produktivitas, mulai dari penurunan arus investasi asing karena banyak perusahaan memilih untuk merelokasi bisnis mereka ke Indonesia. Laporan terbaru menunjukkan bahwa beberapa korporasi besar mulai membuka kantor pusat regional mereka di Jakarta dan Surabaya. Kenaikan biaya operasional. Akibat berkurangnya insentif dan sumber daya yang berpindah ke negara tetangga, ketergantungan Singapura pada arus modal asing membuat mereka rentan terhadap kebijakan agresif yang diterapkan Indonesia. Kekhawatiran stabilitas ekonomi. Karena Singapura kehilangan sebagian dari daya tariknya sebagai pusat bisnis ASEAN. Pergeseran ini juga memperlihatkan betapa rapuhnya posisi Singapura dalam menghadapi persaingan regional. Reaksi ASEAN dan dunia. Negara-negara ASEAN menyadari perubahan peta kekuatan ini. Beberapa negara seperti Malaysia dan Vietnam memandang kebangkitan Indonesia sebagai peluang untuk memperkuat kerjasama regional. Mereka melihat Indonesia sebagai mitra strategis untuk memperkuat rantai pasok kawasan. Namun ada pula kekhawatiran bahwa dominasi Indonesia bisa menciptakan ketidakseimbangan baru dalam blok ASEAN. Singapura khususnya mulai meningkatkan diplomasi ekonomi mereka dengan negara-negara ASEAN lainnya demi menjaga posisi mereka di kawasan. Tak hanya itu saja,
Para pengamat ekonomi global mulai memperhatikan bagaimana pergeseran ini mempengaruhi stabilitas kawasan. Beberapa analis berpendapat bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat ekonomi baru di Asia Tenggara dengan populasi besar dan sumber daya alam melimpah. Di sisi lain, ada pandangan skeptis yang memperingatkan bahwa persaingan ketat antar negara ASEAN bisa memperumit hubungan diplomatik. Beberapa negara barat bahkan mulai memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia untuk memastikan mereka tidak kehilangan pijakan di kawasan ini. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva forming. Indonesia di bawah Prabowo berhasil mengambil posisi strategis dalam ASEAN. Prabowo memimpin pertemuan tingkat tinggi ASEAN dengan penuh percaya diri, memperkenalkan kebijakan ekonomi baru yang bertujuan memperkuat integrasi regional sambil menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antar negara anggota ASEAN, namun tetap menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan keamanan regional. Hal ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin baru ASEAN. Kebijakan strategis Prabowo tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam peta politik dan ekonomi ASEAN, tetapi juga mempengaruhi stabilitas produktivitas Singapura. Meski kompetisi semakin berat, Indonesia kini semakin disegani dengan kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara. Kisah ini menjadi pengingat betapa pentingnya kepemimpinan yang visioner dan kebijakan yang terukur dalam membentuk masa depan sebuah bangsa. ASEAN kini dihadapkan pada tantangan baru, bagaimana menjaga harmoni sambil mendorong pertumbuhan bersama. Dengan arah kebijakan yang jelas dan langkah-langkah strategis yang terukur, Indonesia di bawah Prabowo Subianto tampaknya akan terus melangkah maju, memimpin ASEAN menuju era baru pertumbuhan dan stabilitas. With saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.